Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita lanjutkan kajian kita masih dengan kitab Aqidatul Awam. Kita masuk bab terakhir tentang pengenalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah syahadat kalau kita cuma bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu baru separuh syahadat. Baru diterima iman kita kalau kita mengikrarkan dua kalimat syahadat. Berarti ada juga Muhammadan Rasulullah. Muhammad yang kita saksikan sebagai nabi itu bukan Muhammad macam-macam. Kau di Siko saja ada beberapa orang nama Muhammad. Ada Muhammad. Banyak Muhammad. Muhammad tuh banyak. Itu makanya Nabi Muhammad itu kalau disebut dalam Al-Quran juga diberikan gelar ya ayyuhar rasul seperti itu. Ya, enggak Muhammad. Allah memanggil Nabi Muhammad kalau dalam Al-Quran ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Bukan ya Muhammad, enggak ada Allah manggil ya Muhammad. Karena Muhammad itu banyak. Bahkan kalaupun disebut nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, maka disertai gelar di belakangnya. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu, kan itu ayat. Maka kita juga menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya berikan gelar, baik gelar di depan ataupun gelar di belakang. Ada orang di Facebook, kita kan di Facebook ni nak tahu entah nyutu pada awak, entah ketik pada awak, kan tak tahu awak di internet ke ya Pak ya. Jadinya mengecek iko syirik, iko kapi, iko bisnis, kau cari pitih juga kamu dan lain sebagainya. Ambo buat komentar. Ini si Pulan ini ambo sabui si saja. Wah nak tahu entah tua entah muda. Si Pulan ko ringan betul lidahnya menuduh saudaranya syirik nih. Ringan betul lidahnya menuduh saudaranya syirik. Menuduh saudara kita berzina saja mesti datangkan 4 orang saksi ya Bu ya. Nuduh orang lain berzina mesti mendatangkan 4 orang saksi. Kira-kira mana yang besar dosanya, berzina atau syirik? Syirik. Kalau berzina saja harus datangkan 4 orang saksi, apalagi menuduh orang syirik. Lebih payah, lebih parah itu nuduh orang syirik. Karena saya tidak sebut embel-embel, saya sebut si saja. Si Pulan ini ringan betul lidahnya nuduh orang syirik nih, saya bilang. Marah-marah dia di bawah. Kamu yang ndak apa matang sawah dia anggo. Le orang gayang majanang tarati nak. Ngecek ke orang gae, ima tahu awaknya lah gae itu indah. Itu Facebook namanya. Entah sia orangnya. Ambo kecian, ambo jawe saja mau dek. Ada larangan agama nan den bantah kalau den menyebut nama angku. Ada pentangan agama nan den bantah ketika den menyebut nama ang di nama ang. Paniang nya menjawab enak. Kan agama nak dole nyuruh manggil abang-abang sebenarnya do Pak yo. Adat ada. Angku ganji aku coba. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, angku sabut Muhammad saja. Tapi tipak nama angku disebut orang bangi Pak. Kalau Nabi Muhammad, ibu-ibu nyebut Nabi Muhammad apa ibu sabut? Muhammad. Saya nama Nabi Muhammad. Salawat sallallahu ala Muhammad. Tak boleh pakai Sayyidina.
Tapi tipe namanya disebut harus pakai yang terhormat. Ya, bapak kita, kalau ibu-ibu harus pakai gelar yang terhormat, ibu kita Kartini. Tapi kalau Nabi disebut Sayyidina bangi, itu kan dia. Mungkin itu. Kalau Nabi disebut Nabi saja ndak ada angku, tapi nama angku disebut dia orang ndak pakai apa, ndak pakai nyak, ndak pakai angku, berang angku. Makanya adab kita kepada Nabi itu kan ada di surat An-Nur. Jangan kamu jadikan panggilan kamu sama dengan panggilan salah seorang di antara kamu. La taj'alu du'aan Nabi. Ya, jangan kamu jadikan panggilan Nabi itu sama dengan panggilan kamu sesama kamu. Nah, contohnya kita sebut tadi di majlis ini saja banyak Muhammad. Anak-anak ibu mana ada Muhammad namanya? Kok Muhammad Irsyad, kok Muhammad Irfan ya? Kan Muhammad, banyak Muhammad. Kayaknya Muhammad yang kita persaksikan itu siapa? Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Itu gala di belakang. Muhammad Rasulullah. Itu lagi gala di muka apa? Gala di muka Nabi Yuna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Seperti itu. Rasulullah Muhammad. Sama juga lawak kan ada gala ada belakang. SAG, ST, ada gala di muka IR, IRJKW ya apa? IRJKW. Kenal Pak IRJKW? Ya. Ya, ada insinyur itu gala di muka. Enak. DR. Itu adab, itu adab. Nah, sekarang pengenalan Nabi. Insyaallah nanti kalau sudah khatam ini kita ngaji sirah Nabi ya, Pak ya. Ngaji sejarah Nabi dari lahir, bagaimana kondisi Makkah, kondisi Arab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, bagaimana kondisi Nabi sebelum beliau diangkat jadi nabi. Dalam kaji akidah kita mengetahui identitas ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadala. Nabi Muhammad nabi terakhir diutus untuk seluruh zaman. Kalau ditanya orang, Ustaz, nanti di akhir zaman kan Nabi Isa turun lagi. Berarti nabi terakhir itu Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Ibu ya. Di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan hancurkan salib-salib. Nabi Isa akan bunuh babi, kan itu nanti Nabi Isa. Ya, setelah hilang Dajjal, Nabi Isa turun nanti. Ya, Nabi Isa akan menghilangkan syubhat-syubhat terkait bahwasanya beliau itu anak Tuhan. Dibantah oleh Nabi Isa nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat. Berarti Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad Nabi terakhir? Saat Nabi Isa turun, syariat yang dipakai oleh Nabi Isa adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan pakai syariat Nabi Isa. Tapi saat Nabi Isa alaihi salam turun, maka syariat yang dipakai oleh Nabi Isa adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Isa itu umat Nabi Muhammad enggak? Yes. Maka di situ Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad karena Nabi Isa mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak salah, memang enggak main-main. Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa berjumpa dengan seluruh nabi yang jumlahnya 124.000. Berjumpa dengan seluruh rasul yang jumlahnya 313. Nabi 313. 124.000 Rasul 303 balik. Berarti baranan berkumpul di Masjidil Aqsa ketika itu. Nabi 124.000. Rasul 303 balik. Nan berkumpul di Masjidil Aqsa berapa berarti? 124.000. Karena setiap nabi adalah setiap rasul adalah Nabi. Itu.
Yang terkecuali lu jam tambah lu barang 124.000 tambah 303 balik ya. Ya. Karena setiap rasul adalah nabi. Yang jadi imam salat ketika berkumpul di Masjidil Aqsa siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat syafaat siapa yang akan diberikan dulu? Syafaat uzma Nabi Muhammad dulu. Memang beliau itu nabi terakhir, tapi kemuliaan beliau paling besar. Kalau di film-film lakon kok beliau tibanya? Ya. Inspektur Takur beliau dia. Ayalah terakhir tibanya. Nabi. Ya SD dulu itu saya tontonan. Kalau SD tontonan, kalau pagi film India, kalau hari Sabtu film vampir enak. Nah, kalau sudah luhur itu film Suzana. Ya, membatalkan kesesatan orang-orang Nasrani. Ya, perjanjian baru Injil, perjanjian lama kan Taurat, enak. Ya, menghapus syubhat-syubhat, mematahkan salib semuanya dihancurkan. Ya. Tuduhan itu serius sebenarnya. Kalau jalan akal orang mereka tidak akan ikut itu. Tidak akan ikut itu. Di mana Tuhan kamu mati di tiang salib? Harusnya tiap lihat tiang salib marah dia. Di sini Tuhan saya mati. Harusnya ya Pak ya. Ini malah tiang salib itu yang kemudian dipuja aneh. Aneh. Apa saja hal-hal yang mesti kita kenal tentang Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah orang tua beliau. Bapaknya bernama Abdullah Muthalib. Abdullah. Ya. Kakeknya bernama baru Abdul Muthalib. Ya. Bapak beliau Abdullah, ibunya Aminah. Ingat-ingat. Bapak Nabi Abdullah, ibunya Aminah. Gelar Nabi Al-Amin. Ya. Nabi kok payah orang cari aib nih. Nabi Muhammad. Bapaknya Abdullah. Ibu beliau pakai Siti ibu ya. Parti Siti ibu kita. Kan lawak bahas petang Sayyidati Aminah. Gelar Nabi apa nanti? Al-Amin. Nah, ini sama dengan ini. Ini versi feminim, ini versi maskulinnya nih. Al-Amin, Aminah, sama. Ya, ini versi perempuannya, ini versi laki-laki. Jadi itu gampang ingatnya. Ibu Nabi Aminah. Nabi pun ketika sebelum diangkat jadi nabi digelari orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Jadi amin itu apa artinya? Amanah. Jadi kalau ma'ruf amin pula, itu apa artinya? Ma'ruf artinya baik. Amin amanah. Ayo. Ayo. Ya. Jadi seperti itu. Kakek Nabi baru Abdul Muthalib. Kakek Nabi Kateh sebagai Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib punya anak banyak. Ada anaknya siapa? Abu Thalib. Ada Hamzah. Ya, ada Abbas. Ada lagi Abu Lahab. Anak banyak. Ada lagi Haris. Banyak. Anak Abdul Muthalibnya awalnya anaknya cuma satu laki-laki. Anak laki-lakinya awalnya cuma satu. Siapa? Al-Haris.
Awalnya anaknya cuma satu, Al-Haris ini anak. Nah, ketika Abdullah belum lahir, anaknya cuma satu, Al-Haris, mimpi Abdul Muttalib ini. Beliau ini galau, orang haji ke Makkah banyak, sedangkan sumur-sumur tidak ada airnya. Beliau ini cucu Nabi Ismail, dan beliau tahu bahwasanya dulu Nabi Ismail diberikan oleh Allah sumur Zam-Zam. Mana sumur Zam-Zam itu? Ketika suku Jurhum berkuasa di Makkah, diambil alih kemudian oleh orang Quraisy, ikolo busu ati orang Jurhum, ketikanya terusir menguasai Makkah, ditimbunnya lah sumur Zam-Zam. Dengan kata lain, dia biarkan Quraisy mengambil alih, tapi ditimbunnya Zam-Zam. Cobalah, ya kelolalah Makkah. Kalau hilang sumur Zam-Zam, kelolalah. Bertahun-tahun kemudian sumur Zam-Zam ku hilang. Dek karena ditimbun, dikubur oleh suku Jurhum. Tapi Abu Talib tahu sumur Zam-Zam ini ada. Mimpilah Abdul Muttalib bahwasanya lokasi sumur Zam-Zam itu ada, kalau tidak salah, antara dua berhala, Is'af dan Nailah. Ada dua berhala besar. Di antara dua berhala itu biasanya disembelih, sembelihan untuk berhala, korban, tumbal. Sehingga dibawanya lah anaknya laki-laki yang bernama Al-Haris tadi. Mulai dia gali. Orang-orang heboh, Abdul Muttalib, ngapain kamu gali-gali di situ? Itu tempat kami menyembelih korban. Apa kata Abdul Muttalib? Di sini sumur Zam-Zam terkubur, katanya. Oh ya Abdul Muttalib, anggilo, anggilo mimpi yang bicayo. Ya. Berhala kami yang ku geser-geser. Sehingga terbetik di hati si Abdul Muttalib tadi, inilah perasaan saya, anak laki-laki surang. Andai banyak anak laki-laki, tentu banyak yang akan membela. Ketika kita dibuli, jangan digali di situ, mangang rusak berhala kami, tentu banyak yang akan membela. Tapi anak laki-laki surang. Ibu hati Abdul Muttalib. Sehingga ternazarlah oleh Abdul Muttalib, kok banyak anak laki-laki bisu dan korbankan bentuk Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Ya. Andai banyak nanti anak laki-laki, maka akan saya korbankan satu. Sebabnya mencari warisan Nabi Ismail ke sumur Zam-Zam. Yang teringat olehnya apa? Itu tadi. Andai banyak anak laki-laki, saya korbankan. Ternyata memang setelah digali keluar air dari situ. Selain keluar air, dapat pula harta di dalam. Kenapa dapat harta? Orang-orang Jurhum itu sebelum dia kabur, dia timbun pedang, dia timbun ameh, ditimbunnya manuskrip di dalam, baru ditimbunnya. Terbayang Pak ya, nyoka kabur, nyokalah parang, nyoka kabur, dihancurkannya dulu, dihilangkannya pula sisa-sisa. Nah, ditimbunnya di situ. Ketika digali, dapat ameh, dapat piti, dapat kerate, dapat harta. Orang-orang yang tadinya membuli Abdul Muttalib, kecilnya, aku dapat di dakik berhala kami berhak. Kok parangai saya? Parangai buruak, kaya nak? Kan parangai buruak. Tadi baca ketikanya berhasil, merasa berhak. Kok kemanakan kami aja dulu. Waktu itulah dulu orang-orang Makkah. Kira ni dapat banyak anak. Sebagian anak, banyak anak beliau yang laki-laki. Banyak anak Abdul Muttalib, baru takana nazar. Baca rohnya kok dikorbankan. Si anak akan dikorbankan. Itu nanti kita bahas dalam pembahasan sirah Nabi. Nggak kini. Yang penting nggak kenal nama waktu Nabi. Siapa nama kakek Nabi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib apa agamanya? Apa agama Abdul Muttalib? Agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim apa agamanya? Islam. Agama Nabi Adam? Islam. Nanti kecuali kok agama Nabi Adam, Ustaz. Agama Nabi semuanya adalah Islam. Syariatnya beda-beda, agamanya sama, akidahnya sama. Abdul Muttalib tidak ada nyembah berhala. Abdul Muttalib tidak penyembah berhala. Yang penyembah berhala itu Abu Lahab.
Abu Lahab pun menyembah berhala. Kenapa? Karena faktor ekonomi. Nanti kita bahas dalam sirah Nabi ya, kenapa orang-orang Arab sampai menyembah berhala. Amr bin Luhai itu asalnya. Oke. Lanjut. Ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Aminah. Yang menyusui Nabi, yang pertama kali menyusui Nabi namanya Suwaibah. Nah, ini mirip-mirip nama Suwaibah. Ya, Suwaibah. Suwaibah itu siapa? Budak Abu Lahab. Ketika terdengar oleh Abu Lahab bahwa anak beliau lahir, anak adik kan, anak adik beliau lahir, Nabi Muhammad lahir, bahagia Abu Lahab. Abu Lahab ini sayang sebenarnya dengan Nabi, Pak. Sebenarnya sayang dengan Nabi. Ya, karena Abdullah itu anak kesayangan Abdul Muthalib. Abdullah itu anak kesayangan Abdul Muthalib, paling gagah, paling elok. Meninggal dianya ibu manati Abu Lahab. Lahir anaknya sanang manatinya. Kok penerus adik ambu. Karena saking bahagianya Abu Lahab dimerdekakan budak. Siapa budaknya? Suwaibah. Nah, disuruh Suwaibah ini menyusui Nabi Muhammad. Nah, itu yang pertama kali menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Suwaibah. Ibunda beliau tentu juga menyusui beliau, enak. Ibunda beliau tentu menyusui juga. Kebiasaan orang Arab adalah menitipkan anaknya ke perkampungan Badawi. Kenapa? Karena di Makkah ini orang-orang banyak datang. Orang naik haji ke Makkah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Datang orang dari Suriah, datang orang dari Yaman, datang orang dari Habasyah, datang orang dari Syam. Banyak orang-orang datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga bahasa di Makkah ini rentan berubah. Bahasa di Makkah rentan berubah. Kok berubah bahasanya? Orang banyak tibu. Sama ini di Padang deh, Pak. Padang pakai bahasa apa anak-anak? Bahasa Indomie. Janganlah kamu madar-madar tuh. Enggak suka saya aduh. Kamu juga anak ambo bahasa tutuk je, bahasa siko enak. Loma. Ini loma. Kuah namanya kok jauh. Jauh. Ya. Ayo so. Anda tentu mai kuik kamaknya. Pakai bahasa kampung awak ndak muah dia Pak ya. Kecuali babini orang kampung. Ya, bahasa ibu. Bahasa ibu. Itulah orang tampik banyak lalu tu banyak lo bahasanya. Bahasa orang Padang kan berarti. Enggak ada lagi tu. Enggak ada lagi doh. Nyo bahasa Minang, nyo bahasa Indonesia tapi tak bawa-bawa juga doh. Aduh jodoh. Siapa bilang orang Minang kalau ngomong bahasa Indonesia terbawa-bawa bahasa Minang? Enggak ada itu doh. Kalau di kalau di Badawi tidak. Kalau daerah-daerah gurun tidak, bahasanya asli. Bahasa Quraisy asli, bahasa Huzail asli, bahasa Hawazin asli, bahasa Tamim asli, bahasa Ka'ab bin Bakar asli, bahasa Rabi'ah asli. Itu yang kemudian terkenal menjadi qiraah yang 7. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an dengan sab'ati ahruf kata Nabi. Apa itu? Logat-logat orang Arab yang asli. Logat-logat Arab yang asli. Ada. Makanya dititipkan Nabi SAW di perkampungan Badui. Kepada siapa dititipkan? Nah, itulah yang dikenal dengan Halimah As-Sa'adiyah. Halimah. Sa'adiyah itu apa artinya Sa'adiyah? Halimah ini orang suku Sa'ad. Orang Arab seperti itu, Pak. Orang Arab adatnya seperti itu. Menisbatkan seseorang kepada kampung dikasih ya di belakang. Contoh. Orang Arab. Apa bahasa Arabnya orang Arab? Arabi. Orang Arab. Lagi ya di belakang. Ya, kalau orang Padang. Orang Arab tidak pandai baca ngeh. Sehingga ngeh itu dia baca n saja. Fadan. Padang tu kalau orang Padang berarti Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani. Kalau Minangkabau. Orang Pani yang membaca Minang nunnya dua sehingga orang ko nyebut Mingkabau sebenarnya. Orang tu nyebut Mingkabawi.
Minkabawi. Ya. Imam Bukhari itu orang mana? Orang Bukhara. Nama asli Imam Bukhari siapa? Muhammad bin Ismail. Kalau Bukhara berarti gih ya belakang. Aku ndak orang Bukhari kok, Pak. Ya, bukan Bukhari enak. Di mana dulu sekolah Asad? Di Parabe. Kalau Parabe berarti Farabi. Al-Farabi, enak. Farabi. Guru kedua ilmu logika itu Al-Farabi. Tokoh besar dalam sejarah Islam. Nah, kalau perempuan pakai ta. Kalau Arabi orang Arab laki-laki, kalau orang Arab perempuan Arabiyah. Kalau orang Bukhari laki-laki Bukhari, kalau perempuan Bukhariyah. Kalau orang Padang laki-laki Fadani, kalau orang Padang perempuan Padaniyah. Kalau laki-laki Muslimun, kalau perempuan Muslimah. Gia saja ta itu tanda padusi. Nah, ini juga Sa'adi. Sukunya suku apa? Suku Sa'ad, Bani Sa'ad, karena dia perempuan kasih ta Sa'adi, Sa'adiyah. Halimah As-Sa'diyah. Itulah Halimah As-Sa'diyah. Beliau yang menyusui Nabi. Berapa lama? Menyusuinya 2, tapi tinggal bersama Halimah Sa'diyah itu 4 tahun. 4 tahun sayang. Sebenarnya sudah akan dikembalikan ke Makkah. Tapi lagi-lagi kita katakan tadi, Makkah itu tempat lalu orang. Orang dari luar banyak ke Makkah. Sehingga ketika itu ada wabah penyakit di Makkah. Jangan dibalikkan dulu anak. Penyakit sedang banyak di Makkah. Ya kopot mungkin dulu. Ini ada dulu wabah baru ya, monkeypox. Bantu butia-butia di tangan gue jadinya. Ya, tapi di Afrika. Tapi itu di Afrika. Aduh saja penyakit-penyakit. Bakok banyak penyakit, dosa banyak. LGBT itu kan penyakit. Suku produksi itu suku laki-laki. Ya. Suku produksi. Laki-laki lesbo. Suku Bakawan. Iya, ini lu paham lah. Tapi ambo yo mana kalau ada nampak gelagat-gelagat dari kete agak melambai, ube pinte. Ahlinya banyak gini. Ya, janganlah kadang beko menyasak. Ya, dari kete di ube. Ini bawaan tuh aduh yo memang ada bawaan. Nah, tapi bisa di ube bisa. Lanjut. Itu yang menyusui Nabi, Halimah As-Sa'diyah. Berarti pada yang menyusui Nabi, ibunda beliau Aminah, terus Suwaibah, terus Halimah As-Sa'diyah. Nah, ibu persusuan ini jangan dianggap main-main ya Bapak Ibu ya. Ibu persusuan itu dianggap ibu juga. Walaupun bukan ibu darah. Kenapa kita katakan itu ibu juga? Karena air susu itu ajaib. Anak baru lahir bareknya berapa? 3 contoh. Anak baru lahir beratnya 3. Ketika sudah berumur 6 bulan berapa barek anak? Ibu-ibu nak tahu. Anak-anak 6 bulan berapa barek biasanya, Bu? 8. Berarti 5 kilo itu dari mana asalnya? Berarti air susu itu jadi daging enggak? Yo. Menjadi tulang enggak? Santiang tuh air susu ibu. Menjadi daging, menjadi tulang. Sama dengan anak dalam perut. Anak dalam perut zigot aslinya kecil, kemudian darah hama itu nan menjadi darah anak. Darah ibunya yang menjadi daging anak, menjadi tulang anak. Karena anak membesar di dalam perut ibu itu sama hal dengan apa? Anak besar di luar. Dengan apa anak besar di luar? Dengan ASI. Maka ibu persusuan itu juga mahram. Kenapa? Dagingnya dari susu mama. Ya, daging anak itu dari susu ibu yang menyusuinya.
Maka syarat ibu persusuan itu apa? Minimal 5 kali menyusu. 5 kali menyusu baru dianggap sebagai ibu persusuan. Kalau kurang 5 kali maka tidak terjadi mahram. Itu yang menyusui Nabi Halimah Sa'diyah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah bulan Rabiul Awal. Bulannya pasti Rabiul Awal. Tanggalnya ulama beda-beda. Tanggal lahir Nabi ulama beda-beda. Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 12. Tapi yang kuat tanggal 2 balik. Pendapat yang kuat tanggal 12. Kenapa ada perbedaan? Sebab zaman dulu kalender tidak seperti sekarang. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saja, anjan kita, orang gaya awak. Ada kawan ambo di Jawa, di kampung dia tinggal, enggak tahu dia tahun lahirnya, tanggal lahirnya enggak tahu dia. Ketika sudah mau masuk SD baru dia buat akte kelahiran. Itu Pak, saking kampungnya. Ketika mau masuk SD baru bikin akte kelahiran. Tanggal berapa lagi ya enggak tahu dah orang Jawa. Ya, wage, pon, legi nah. Bila tuh ibu saja membuat ya, jadi gurunya saja membuat akte kelahiran. Ada juga orang seperti itu. Tapi yang bisa dipastikan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah namanya. Orang-orang dulu memberikan nama tahun itu karena tidak ada nomor, memberikan nama tahun itu berdasarkan kejadian di tahun itu. Sebelum hijrah ada namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, ada tahun boikot, ada tahun gajah, di mana ketika itu tentara bergajah dipimpin oleh Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah, dihancurkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah itu diabadikan di dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Itu tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir beliau di Makkah, wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lahir di Makkah, wafat di Madinah. Di mana wafat? Di rumah Siti Aisyah. Dan adat nabi-nabi di mana wafat di situ dimakamkan. Nabi Muhammad wafat di rumah Siti Aisyah, maka Nabi Muhammad dimakamkan di mana? Di rumah Siti Aisyah. Ya, di rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah di mana tidur ketika Nabi sudah dimakamkan di situ? Tetap Siti Aisyah tidur di situ. Ibu-ibu lihat lo. Hah? Buat kenal dulu. Ada kari, ya di sana aja nak. Suaminya baru meninggal. Suaminya baru meninggal. Jadi ambo malam-malam main di situ, ya kita di situ keluarga aja. Kita di situ malam-malam. Jadi anak ibuku dipatakuinya, ibuku sedang dalam kamar, mak, apa, langsung ambu keluar, mak keluar. Dia laki seorang takui, lakinya baru meninggal. Itu kalau awak, ibu lihat kalau jadi Siti Aisyah, wafat Nabi, kemudian Nabi dimakamkan di mana? Tetap di rumah beliau. 2 tahun kemudian wafat Abu Bakar. Di mana Abu Bakar dimakamkan? Sebelahnya, sebelah Nabi. 2 makam dalam. Setelah wafat Umar bin Khattab 10 tahun kemudian, di mana Umar bin Khattab dimakamkan? Di situ lagi. Baru Siti Aisyah keluar. Kenapa? Yang pertama suaminya masih aman. Yang kedua bapaknya masih aman. Yang ketiga bukan bapak, bukan suami, Umar bin Khattab, orang lain, baru beliau pindah. Baru beliau keluar. Bahkan nak takwik Siti Aisyah, Ustaz. Kutip supaya nak takwik juan tu kayo. Bagi kita kematian itu cuma pindah alam. Kematian itu cuma pindah alam, terpisah roh dari jasad. Roh terpisah dari jasad. Jadi usah takut-takut mana jo. Ya joan tu orang meninggal balik, orang meninggal. Ya, justru takut itu yang menjadi konsumsi setan. Ya setan kau sama jo anjing. Nampak wah anjing lari wah apa di kerajaan anjing tu? Kajanya wah. Baca caranya supaya tidak dikaji anjing. Celiat itu anjing. Paniang lo anjing kau pakai celiat buruan pakai celiat.
Sama aja antu dia itu lah tuh. Antu kok nampak antu bulalang ini. Nyo antu tuh nyo ingin perhatian awak. Yo, disapo nyo ndak awak sawi itu tersapo awak jadi. Yo, sawi. Nampak dah tu. Bu pernah pulang dari Batu Sangka bulan petang. Ala jam 1:30 balik. Tapi ambo lalu ke Cikopak. Situ juga. Sialang namanya. Sumani ya. Sumani yo bukit-bukit. Pas pulang di pembelok-belokan tu nampak putih tabang. Putih baselo pakai keruduang di awang-awang. Yo, di pembelok-belokan tu namanya. Ada pemandiannya itu kabar-kabarnya. Setumbuh ya. Ambo lah siap-siap nampak dari Jawa. Siap-siap. Kok lah daki ambo sapu. Lah buka jendela, daki ambo sapu. Lah daki kiranya daun pisang. Daun pisang kan kalau tagak kena lampu putih apa? Iya entah apa-apa saja kerja orang nanam daun pisang sini. Ya, iya kadang-kadang kan nanam bue ikut kuantu kok kena kadang-kadang hayalan awak saja. Ya, maka jangan banyak-banyak mana stres enak, banyak-banyak stres tu anan tampak ndak seperti kenyataannya. Yo, orang stres mode itu. Stres nampak padusi lain rancak. Ketika stres padusi lain tampak rancak. Selingkuh, bacarayan bini, benikahi selingkuhan. Sudah benikahi selingkuhan? Emang kok buruk? Itu contoh. Memang karaja setan itu. Menampakkan sesuatu tidak seperti aslinya. Itu karaja setan. Orang berjihad seperti itu. Orang berjihad kalau misalkan setan yang mengganggu pikiran, maka nampak oleh dia lawan itu lebih ganas daripada yang tampak. Itu yang terjadi ketika Islam melawan dengan orang-orang Mongol. Islam di Baghdad hancur. Siapa yang menghancurkan? Bangsa Tatar, Mongol, Asia Tengah. Batu. Bahkan perempuan Mongol pun ketika itu ditakuti oleh orang Islam. Perempuan Mongol pakai baju tentara Mongol takut orang Islam. Kenapa? Setan yang membuat itu. Dibuat pemandangan sesuatu yang sebenarnya tidak menakutkan, dibuat menakutkan. Dibuat sesuatu yang sebenarnya tidak menarik, dibuat menarik. Nah, itulah kerja setan. Ya, bukan jam picayo bana aja setan. Jadi Nabi Muhammad ke orang Makkah atau orang Madinah? Lah iya di Makkah, wafat di Madinah. Berarti orang mana Nabi? Orang Madinah. Orang Madinah. Orang Madinah. Kita menilai orang itu kampungnya bukan di mana dia lahir, tapi di mana dia meninggal. Kalau bangsa tidak bisa dibohongi. Kalau bangsa, ya walaupun dia lahir di Minang, tapi matonya biru, buahnya pirang, berarti bangsanya bangsa apa tuh? Nah, Eropa bangsanya. Itu contoh. Walaupun dia lahir di Amerika, akan tetapi ya buahnya keriting, kulitnya hitam, berarti bangsanya apa tuh? Afrika. Walaupun dia lahir di Jawa, akan tetapi matanya sipit, kulitnya putih, abuaknya tagang-tagang, berarti apa bangsanya? Cino, bangsa. Tapi kalau orang mah orang Indonesia. Ya jadi jangan anti-anti lu apa kayak? Kok orang Arab kok? Kan orang anti Arab kan model itu. Kok orang Arab? Ya kampanye Jakarta, kini kan ibu kok keturunan Arab. Iya, kalau asimilasi keturunan itu sudah banyak dari dulu ya. Percampuran keturunan itu sudah banyak dari dulu. Nah, sama dengan Nabi Mustautin Madinah. Kalau ambo orang lah ke kira-kira orang Siko. Nah, orang Siko apa? Jangan anggap orang lain je. Ya. Orang Minang ni aneh kadang-kadang cucu di rumah orang lah istilahnya, enggak boleh cucu rumah. Cucu awak. Ya, anak kita laki-laki nikah di suku lain, nikah di negari lain, kemudian punya anak dia di situ. Itu cucu siapa? Nah, mbok menyelesaikan masalah waris petang Pak. Meninggal anaknya laki-laki, meninggalkan oto. Keciamannya bawa oto itu kemari. Padahal oto itu mobil itu yang akan memanfaatkan siapa? Anak almarhum juga. Anak almarhum itu siapa? Cucu dia juga. Seolah-olah dianggap itu orang lain. Sehingga bahasa sabui-sabui, mah pencarian anak ambo. Nah, betul itu.
Ma pencarian adik ambo, ma pencarian udah ambo, seperti itu enggak boleh. Ya, pernikahan itu gunanya untuk apa? Memperluas keluarga. Jangan sampai pernikahan Nabi nikah itu tidak berkeluarga, awak lain tidak boleh. Tetap jalan silaturahim. Nah, itu Nabi SAW. Makanya Madinah itu disebut apa? Madinah Nabawiyah, kan nama panjangnya itu. Madinah Munawwarah, Madinatun Nabi. Nah, karena Nabi SAW orang Madinah juga, walaupun lahirnya di Makkah. Nah, disitulah dulu kaji kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.